Bab 33. Perpustakaan. Mendengar permintaan Lulang, Fusi yakin itu tidak sulit, tapi Fusi tidak yakin dirinya bisa melakukannya. Bam! Serangan yang sengaja dilemparkan ke arah rumah Fusi membuat tanah bergetar hebat. Fusi yang baru tertidur 2 jam yang lalu melompat dari tempat tidurnya dan berlari keluar. Ha, 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 ha. Melihat Fusi yang keluar dengan raut wajah khawatir, keempat seniornya tertawa dengan sangat keras. Senior Ran melemparkan serangannya ke arah rumah Fusi agar segera bangun. "Apa kamu terlalu mabuk berat sampai jam segini masih tertidur?" ucap Senior Ran. "Maaf senior, semalam aku berlatih dan bare tertidur 2 jam lalu," sahut Fusi. "Kamu tidak perlu menghiraukannya, dia sendiri baru bangun karena terlalu mabuk," ucap Senior Yung. "Karena kamu juga sudah bangun, sudah waktunya kita saling menunjukkan roh hewan spirit. Aku merasa penasaran apa sebenarnya roh hewan spiritmu itu yang bisa membuat roh hewan spirit murid ketuaku dan ketua puan seperti ketakutan," sahut Senior Ran. "Aku setuju dengannya karena aku juga merasa penasaran dengan bis spirit kamu," ucap Senior Yung disambut anggukan kepala 2 senior lainnya. "Tidak masalah, terima saja. Akan kubuat mereka trauma karena terlalu penasaran," ucap Lulang. "Baiklah, kalau begitu aku mandi dulu baru bersiap," sahut Fusi yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Karena dirinya sudah ditunggu para seniornya, Fusi bergegas mandi dengan sangat cepat dan berganti pakaian. Setelah selesai, Fusi berjalan keluar dari rumahnya dan langsung pergi ke lapangan. Di tengah lapangan, keempat seniornya sudah tidak sabar ingin melihat roh hewan spiritnya. Belum sampai Fusi menghampiri keempat seniornya, Ketua Tang lebih dulu menghampirinya. "Aku akan membawanya ke perpustakaan, kalian bisa melakukan itu lain waktu," ucap Ketua Tang yang langsung membawa Fusi menghilang. "Ah, Ketua Tang, aku sudah sangat tidak sabar ingin melihat roh hewan spiritnya," sahut Senior Ran yang merasa sangat kesal sendiri. "Sabar, benar kata Ketua Tang, masih ada lain waktu," ucap Senior Rax. "Hais, padahal aku juga sangat tidak sabar ingin melihatnya," sahut Senior Man. "Kalian ini anak kecil saja, kita bisa menunggunya sampai kembali dari perpustakaan," ucap Senior Yung dengan santai. "Heh, berpura-pura menjadi orang yang paling sabar padahal kamu sendiri juga tidak sabar ingin melihatnya," sahut Senior Ran. Fusi yang dibawa menghilang oleh Ketua Tang tiba di depan perpustakaan perguruan surgawi. Fusi berdiri di depan pintu mengagumi betapa megahnya perpustakaan perguruan surgawi. Bangunan tinggi dengan warna coklat tua, hiasan ukiran kuno memenuhi dinding luar bahkan pintu. Fusi yang merasa kagum membuatnya terdiam beberapa saat. "Apa yang kamu tunggu? Masuklah ke dalam sana, cari 2 gulungan jurus atau kitab jurus yang ingin kamu kuasai. Pastikan kamu memilihnya dengan tepat yang cocok untukmu," ucap Ketua Tang. "Baik Ketua," sahut Fusi. Fusi yang melangkahkan kakinya memasuki perpustakaan menarik perhatian banyak orang. Para murid yang sebelumnya ada di lapangan menyaksikan pertandingan saling berbisik satu sama lain. Sebagian dari mereka sangat takjub dengan gaya menyerang Fusi. Sebagian lagi berbisik satu sama lain kalau sebenarnya Fusi menang hanya karena murid senior mengalah padanya. Fusi yang malas menghiraukan para murid langsung saja mencari kitab jurus yang cocok untuknya. Setelah mengelilingi lantai pertama, Fusi yang menemukan kitab jurus yang cocok untuknya naik ke tingkat kedua. "Anak muda, memilih kitab jurus yang cocok untukmu bukan hanya dengan melihatnya saja, tapi kamu harus merasakannya dengan hati," ucap penjaga perpustakaan. "Aku mengerti, tapi memang di lantai bawah tidak ada yang cocok untukku," sahut Fusi. Fusi bebas menyusuri lantai kedua untuk mencari kitab dan gulungan jurus yang cocok untuknya. Sama seperti sebelumnya, setelah mengelilingi tingkat kedua, Fusi masih tidak menemukan yang cocok untuknya. Sebenarnya Fusi yang mau memilih kitab jurus dibantu oleh Lulang. Lulang sangat tahu kitab jurus atau gulungan jurus seperti apa yang sangat cocok untuk Fusi. "Anak muda, tingkat 3 tidak bisa dinaiki oleh sembarang orang, tidak peduli kamu murid ketua utama sekalipun." Penjaga perpustakaan menghalangi Fusi yang ingin menaiki anak tangga menuju tingkat ketiga.
Tapi di tingkat pertama dan kedua tidak ada yang cocok untukku, sahut Fusi. Kalau begitu kamu ikutlah denganku, akan ku bawa kamu ke sebuah ruangan, mungkin saja di sana ada yang cocok untukmu, ucap penjaga perpustakaan sambil berjalan pergi. Fusi bergegas mengikuti penjaga perpustakaan yang berjalan ke arah tempat yang sebelumnya sudah didatanginya. Walau merasa kebingungan karena tempat yang didatanginya tadi tidak memiliki ruangan lagi, Fusi hanya diam dan tidak banyak bertanya. Sampai di ujung Fusi yang sangat yakin sebelumnya di sana tidak ada pintu, cukup merasa sangat terkejut. Penjaga perpustakaan langsung membukakan pintu dan memintanya untuk masuk. Memasuki ruangan yang baru dibuka penjaga perpustakaan, Fusi disambut ruangan yang sangat gelap. Fusi yang bisa melihat apapun tidak yakin ada kitab jurus di sana. Di ruangan yang sangat gelap, Fusi yang kebingungan harus berjalan ke arah mana, tiba-tiba melihat dua cahaya yang berdekatan. Cahaya yang terlihat sangat terang itu seperti mata yang sedang memperhatikannya. Aku sangat yakin kedua cahaya itu adalah gulungan atau kitab jurus yang sangat cocok untukmu, ucap Lulang. Tapi berhati-hatilah, biasanya tidak mudah untuk seseorang mengambil kitab atau gulungan jurus yang dilindungi, sambung Lulang. Fusi hanya menganggukkan kepalanya dan berjalan ke arah dua cahaya yang berada tidak jauh di depannya. Setelah cukup dekat dengan kedua cahaya, Fusi merasakan kalau saat ini kakinya terasa sangat berat untuk melangkah ke depan. Sepertinya walau keduanya cocok untukmu, keduanya masih tidak mau kamu yang mengambil mereka, ucap Lulang. Mereka tidak lebih hanya benda mati, memangnya apa yang bisa mereka lakukan, sahut Fusi. Fusi mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bisa terlepas dari perekat di bawah kakinya. Setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, Fusi kembali bisa berjalan dan mendekati kedua cahaya di depannya. Bukankah aku sudah bilang benda mati memangnya bisa melakukan apa, ucap Fusi. Jangan berbicara seperti itu, sahut Lulang mencoba mengingatkan. Fusi mengangkat tangannya bersiap memegang kedua cahaya yang tepat berada di depannya. Saat berhasil memegang keduanya, Fusi bisa merasakan kalau saat ini tubuhnya bergetar hebat. Ah, kalian benar-benar tidak mau aku ambil, ucap Fusi. Tapi mau bagaimana lagi, aku sudah terlanjur memilih kalian berdua, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan kalian, sambung Fusi yang malah seperti tertantang. Fusi kembali mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan getaran hebat di tubuhnya. Semakin besar kekuatan yang dikeluarkan olehnya, Fusi semakin hebat getaran yang dirasakannya. Aku tidak akan menyerah, kalian berdua juga tidak bisa membuatku menyerah, ucap Fusi menggertakkan giginya. Bab 34. Roh Hewan Spirit. Fusi tidak ingin menyerah begitu saja. Fusi sangat yakin kalau dirinya pasti bisa mendapatkan gulungan jurus ataupun kitab jurus yang ada di depannya saat ini. Semakin Fusi berusaha, bukan hanya getaran yang dirasakan, Fusi juga merasakan kalau kedua tangannya seperti ditarik paksa dengan sangat keras. Setelah berteriak sangat keras, Fusi menarik nafas panjang. Fusi menghembuskan nafas secara perlahan agar merasa lebih tenang. Fusi menghilangkan semua kekuatannya dan membiarkan dirinya menghadapi cahaya di depannya tanpa kekuatannya sama sekali. Setelah Fusi tidak mengeluarkan kekuatannya sedikit pun, getaran di tubuhnya menghilang, tangannya yang juga seperti ditarik terlepas begitu saja. Aku hanya ingin menguasai kalian karena aku rasa kalian cocok untukku, aku bahkan tidak menggunakan kekuatanku agar kalian percaya padaku, ucap Fusi berbicara sendiri. Setelah berpikir saat mencoba menenangkan pikirannya, Fusi menyadari kalau kitab atau gulungan jurus di depannya memiliki kepingan roh sebagai penunggu. Fusi juga berpikir mungkin saja karena dirinya tidak sopan dan ingin mengambil keduanya begitu saja membuat mereka tidak terima dan malah menghalanginya. Jika kalian merasa aku masih lemah untuk menguasai kalian, aku menyadari itu. Tapi kalian tenang saja, aku akan berusaha menjadi sangat kuat, ucap Fusi lagi. Seperti mengerti apa yang dikatakan Fusi, cahaya putih yang sangat terang perlahan meredup, keduanya langsung terbang dan terjatuh di bawah kaki Fusi. Fusi mengambil satu kitab jurus dan satu gulungan jurus yang ada di depannya. Setelah mengambil keduanya, Fusi langsung keluar melalui pintu yang ada tepat di belakangnya.
Ruisi bergegas keluar ruangan membawa 2 jurus yang didapatnya dan menaruh kembali 1 kitab jurus yang diambilnya. Sayang sekali Ketua Tang hanya menyuruhnya mengambil 2 saja, tidak boleh lebih. Sesampainya di luar, Fusi bergegas menghampiri Ketua Tang yang berbicara dengan pria tua. Fusi mendengar Ketua Tang memanggilnya penjaga perpustakaan dan memintanya terus mengawasi murid baru. Kamu sudah selesai memilih, bagaimana, apa ada yang menurutmu cocok untukmu? Tanya Ketua Tang. Sebenarnya aku tidak menemukannya tadi di lantai 1 dan 2, saat ingin naik ke lantai 3 penjaga perpustakaan menghentikanku, dia membawaku ke ruangan yang ada di lantai 2, ucap Fusi. Sedari tadi penjaga perpustakaan terus berbicara padaku di sini, sahut Ketua Tang. Benar, aku bahkan baru melihatmu anak muda, ucap penjaga perpustakaan. Bukan dia Ketua, ada satu lagi pria tua yang penjaga perpustakaan. Pria tua itu memiliki janggut putih yang cukup panjang, sahut Fusi menjelaskan ciri-cirinya. Walau sangat besar perpustakaan hanya ada 1 penjaganya dan dialah orangnya. Lagi pula di tingkat kedua sama seperti lantai 1 dan 3 tidak ada ruangannya, ucap Ketua Tang. Tapi aku benar-benar masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap Ketua, lihatlah ini kitab dan gulungan jurus yang aku ambil, sahut Fusi. Penjaga perpustakaan menarik tangan Ketua Tang menjauh dari Fusi dan membisikkan sesuatu. Fusi bisa melihat kalau Ketua Tang menganggukkan kepalanya seperti setuju dengan yang dikatakan penjaga perpustakaan. Sepertinya memang benar dia yang dipilih, selamat Ketua Tang, ucap penjaga perpustakaan. Hahaha, mataku memang sangat bagus. Aku sama sekali tidak salah memilih, sahut Ketua Tang merasa sangat senang. Ketua Tang langsung menghampiri Fusi yang terlihat kebingungan. Sesampainya di depan Fusi, Ketua Tang langsung menepuk pundaknya. Sekarang kita kembali ke tempat kita, kamu harus menguasai keduanya dengan sangat baik, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, sahut Fusi. Tepat setelah keduanya menghilang berpindah tempat, Ketua Puan yang melihat semuanya dari kejauhan mengepalkan tangannya. Ketua Puan semakin tidak terima Fusi menjadi murid Ketua Tang. Alasan pertama, dirinya sangat menginginkan Fusi lebih dulu karena dia memiliki 2 roh hewan spirit, dan sekarang Fusi yang menjadi orang pilihan semakin membuatnya ingin memaksanya menjadi muridnya. Tunggu saja, aku pasti bisa menjadikannya muridku, tidak penting bagaimana caranya, ucap Ketua Puan. Sesampainya di lapangan, Fusi sudah ditunggu oleh keempat seniornya yang tidak sabar ingin melihat apa roh hewan spiritnya. Fusi yang baru tiba bersama Ketua Tang langsung dibawa Ketua berjalan ke rumahnya. Ketua, tidak bisa seperti itu, kami sudah menunggunya sedari tadi. Kami hanya ingin memperlihatkan roh hewan spirit masing-masing, ucap senior Ran. Benar Ketua, kami bahkan rela dijemur di tengah panas ini. Lihatlah kulitku bahkan sudah mulai menghitam, sahut senior Yung. Ketua Tang yang mau membawa Fusi pergi menghentikan langkahnya. Ketua Tang menatap keempatnya yang masih bersikeras ingin melihat roh hewan spirit Fusi. Kalian murid senior sudah banyak yang kalian pelajari, berbeda dengannya yang murid baru, dia membutuhkan banyak pelajaran, ucap Ketua Tang. Tapi kami tidak akan lama Ketua, sahut senior Man. Benar Ketua, ucap senior Rax. Tidak masalah Ketua, aku bisa memperlihatkan roh hewan spirit aku pada mereka karena aku juga merasa penasaran dengan roh hewan spirit para senior. Setelah selesai aku akan berusaha keras menguasai kedua jurus yang kuambil, sahut Fusi. Ha, karena kamu sudah bicara seperti itu aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku akan memasang pelindung di sekitar sini agar tidak ada yang mengetahui apa roh hewan spirit kamu selain yang ada di sini, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, sahut Fusi. Ketua Tang langsung memasang pelindung agar tidak ada yang bisa melihat roh hewan spirit Fusi. Ketua Tang takut jika ada orang lain yang mengetahuinya Fusi akan diambil darinya. Karena kalian yang memintanya lebih dulu, kalian juga yang harus mengeluarkan duluan agar dia melihatnya, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, biar aku saja yang duluan, ucap senior Ran dengan penuh percaya diri. Keluarlah, teriak senior Ran. Senior Ran dengan bangga mengeluarkan beruang merah bertanduk miliknya. Beruang sendiri tipe roh hewan spirit yang selalu berada di bagian depan melindungi pengendalinya. Sekarang giliranku, ucap senior Yung.
Sama seperti senior Ran, senior Yung juga bangga mengeluarkan serigala mata tiga miliknya. Serigala sendiri termasuk roh hewan spirit brutal yang menyerang tanpa pandang bulu. "Kama keluarlah," ucap senior Man. Roh hewan spirit landak api sangat jarang dimiliki orang biasa. Senior Man yang memperlihatkannya semuanya merasa bangga. "Kalau punya aku tidak sehebat mereka, kuharap kamu tidak menertawakan aku," sahut senior Rax. Tentu saja tidak senior, ucap Fusi. "Keluarlah," sahut senior Rax. Wus, wus. Hembusan angin yang keluar dari hidung banteng bertanduk cabang 5 milik senior Raka membuat Fusi kagum. Sama seperti yang lainnya, keempat seniornya memiliki roh hewan spirit yang sama-sama luar biasa, pikirnya. He, kamu harus mengingatnya kalau aku jauh lebih hebat dari mereka semua, ucap Lulang. "Itu tentu saja, kamu yang terhebat, tidak perlu diragukan lagi," sahut Fusi tersenyum sendiri.